Wait, sebelum masuk pembahasan, gue cuma pengen ngasih tahu nih, kalau di Shriek Anime ngerilis merchandise pertamanya. Jujur, stoknya tuh dikit banget, jadi jangan sampai kehabisan. Karena gue sendiri kagak tahu stoknya tuh kapan lagi. Ada kemungkinan nanti sistemnya malah jadi pre-order. Kalau yang pengen ternyata banyak. Nah, buat yang minat, lu bisa langsung meluncur aja ke Tokped di Shriek Anime. Linknya ada di deskripsi. Buat yang kagak tahu, yandere tuh kategori cewek yang posesif banget sama pasangannya. Mending kalau cuma ngambek atau marah biasa. Lah ini, kalau si pasangannya kelihatan ngomong aja sama lawan jenis, pasti itu cewek yandere langsung ngebunuh lawan bicara atau bahkan pasangannya sendiri. Nomor 1, Senjogahara Hitagi dari cerita Monogatari series. Sebenarnya nih cewek doyan banget nyebut dirinya sendiri tipe tsundere. Tapi kenyataannya pernah pas pertama kali si Senjogahara ketemu si Araragi yang sekarang jadi pacarnya. Nih cewek nge-staples pipi si Araragi dari dalam mulutnya anjir. Bahkan pernah juga nodongin pulpen tepat di depan bola mata si Araragi. Pas tuh cowok ngomongin cewek lain. Di samping sifat sadisnya ini, sebenarnya si Senjogahara tuh lugu orangnya. Pengen romantis-romantisan bareng pacar lah. Biarpun kagak tahu caranya harus gimana. Dan udah pasti sayang banget ke pacarnya itu. Nomor 2, Akane Hiyama dari cerita Renai Bokun. Kagak bakal ragu ngebacok pala cewek yang deket sama gebetannya, make pisau kukri. Kalau ada yang nyakitin gebetannya, udah pasti bakal langsung dieksekusi. Sifat sadisnya ini muncul karena didikan keras dari ibunya yang doi alamin sedari kecil. Kalau si gebetannya itu ngehianatin si Akane tanpa pikir panjang, tuh cewek bakal langsung ngebacok gebetannya itu juga. Si Akane beranggapan kalau yang punya hak buat ngelukain cowoknya tersebut cuma dirinya sendiri. Tapi ada yang jauh lebih gila atau mungkin bisa dibilang romantis tergantung perspektif lu nya. Si Akane dengan sukarela ngasih hidupnya buat cowok yang doi sayang tersebut. Sekalipun itu kudu ngebunuh diri si Akane sendiri. Nomor 3, Ana Nishikinomiya dari cerita Shimoneta. Ketua OSIS yang awalnya tuh polos banget njir dan kagak tahu apa-apa soal dunia perkentuan. Tapi gara-gara kagak sengaja ngecipok cowok yang sekarang jadi gebetannya, si Ana terus-terusan ngejar tuh cowok. Biarpun cowok bernama Okuma ini ngerasa kagak nyaman banget. Si Ana sering banget bikin kue yang adonannya tuh diisi sama lendir cinta punya tuh cewek. Pernah mau ngeperkosa gebetannya tersebut. Yap, di samping punya sifat yandere, si Ana ini orangnya tuh sangean banget. Nomor 4, Yukako Yamagishi dari cerita JoJo's Bizarre Adventure. Setelah cerita selesai, sifat yanderenya emang agak nurun, atau bahkan mungkin udah kagak ada. Tapi pas awal-awal si Yukako kenal sama cowoknya yang bernama Koichi, tuh cewek pernah nyulik, nyoba nyuci otak, sampai pengen ngebunuh si Koichi dengan alasan demi kebaikannya sendiri. Karena obsesinya tersebut, si Yukako jadi sosok yang sadis banget. Contohnya pas doi nyekap si Koichi di rumahnya. Si Koichi kudu jadi semacam, dalam tanda kutip, anak rajin yang harus nurut apapun kata si Yukako. Terus kudu terus-terusan belajar, sekalipun taruhannya nyawa.
ちの間の評判あまり良くないわね。 Nomor 5, Haruna Niekawa dari cerita Durarara. ダメよ。たかしだけは渡せないわ。Niekawa. Keobsesi sama gurunya yang bernama Takashi. Malahan pas masih satu sekolah, si Haruna pernah nusuk tuh guru. Alhasil, si Haruna dipindahin dari tuh sekolah. Bukannya taubat, tuh cewek malah makin keobsesi. Sampai akhirnya kesurupan arwah pedang keramat bernama Saika. へえ、そうなんだ。じゃあ死んで。 Akibat arwah ini, si Haruka jadi setengah gila. Kagak bakal ragu ngebunuh siapapun yang deket sama guru idamannya. Nganggep rasa sakit sebagai bentuk dari ungkapan cinta. Sampai pada suatu ketika, si Haruna berhasil nyulik terus nyekap si Takashi di sebuah ruangan. Buat disiksa terus-terusan sampai si Takashi mau nerima cintanya. 安心してたかし。私が治療してあげる。あなたの痛みを私の痛みで全部塗りつぶしてあげる。 Nomor 6, Alicia von Rotarzen dari cerita Kyukyoku Shinkashita. すごい食べっぷりね。ちゃんと切って食べなさいよ。 Awalnya, Doi ini emang baik banget sebagai teman masa kecil si tokoh utama yang bernama Hiro. Tapi karena si Hiro-nya kagak sengaja ngebunuh kakak tuh cewek, alhasil Doi berubah jadi manusia haus darah dan pengen ngebunuh cowok yang padahal Doi suka juga. Si Alicia pengen banget ngebunuh si Hiro. Terus kalau udah kelar, nuntasin tujuannya tersebut, tuh cewek berniat ikut bunuh diri juga. Dengan tujuan supaya si Hiro, Alicia sama kakaknya bisa bareng lagi di isekai. Nomor 7, Matsuzaka Sato dari cerita Happy Sugar Life. 私を拒絶したじゃない。そんな子を私が信じられると思ったの？ Ngebunuh sahabat satu-satunya cuma demi ngelindungin dirinya sendiri supaya kagak ditangkap polisi karena si Sato nyulik seorang loli yang Doi cinta banget. Udah jelas lah dari awal si Sato yang salah karena udah ngelakuin hal kriminal. Bahkan kakak kandung si loli sendiri sampai bolak-balik keliling kota demi nyariin adek satu-satunya yang diculik seorang cewek gila. Si Sato ini dari awal punya tujuan nyari makna dari kata cinta. Karena selama hidupnya, Doi kagak pernah ngerasain hal tersebut. Bahkan demi ngecapai tujuannya tersebut, Doi sampai sering kentu sama berbagai cowok. Sampai akhirnya tuh cewek ketemu loli yang sekarang jadi belahan hidupnya. Yang bikin si Sato jadi pasangan yang posesif. Nomor 8, Yuno Gasai dari cerita Mirai Nikki. 耳がいいね。 Cewek yang ngepopulerin istilah yandere. Semenjak dulu anime Mirai Nikki pertama keluar. Rela ngorbanin nyawanya sendiri demi cowok yang Doi cinta. Ngebunuh siapapun orang yang nyakitin atau ngehalangin cowoknya itu. Di balik sifat sadisnya, si Yuno tuh emang punya cinta yang tulus buat cowoknya itu. Tapi ya cara ngungkapinya ekstrim banget. Kenapa si Yuno bisa punya sifat sadis adalah karena dari kecil Doi disiksa sama kedua orang tuanya. Bahkan si Yuno cuma dianggap sebagai hewan, terus dikurung di kandang besi. Sampai akhirnya si Yuno bisa ngebalasin dendamnya dengan cara ngebalik ngurung kedua orang tuanya tersebut di dalam kurungan besi yang dulu Doi pakai. ただいま、パパ、ママ。パパとママが死んで1ヶ月。 Nomor 9, Kotono Hakatsura dari cerita School Days. やっぱり嘘だったんじゃないですか。 Mentalnya rusak gara-gara ditinggal pacarnya selingkuh. Cuma gara-gara cowoknya tersebut kagak dikasih jatah buat kentu sama si Kotonoha. Sering ngelamun sendirilah, sering ngomong sendiri. Dan gobloknya pas si cowok datang lagi buat balikan, si Katsura mau-mau aja.
Otomatis lah selingkuhan tuh cowok kagak terima dan pada akhirnya ngebunuh cowok tersebut. Di perspektif ini, yang kelihatan yandere emang selingkuhannya. Tapi setelah kejadian tersebut, si Kotonoha juga ngebunuh tuh cewek selingkuhan, terus menggal pala dari jasad cowoknya buat terus dipeluk. Nomor 10, Ayase Aragaki dari cerita Oreimo. 私そのずっとあなたのことって言えるかしね最悪。 Lucunya, sifat yanderenya ini muncul gara-gara kebanyakan main game dating simulator yang temanya yandere. Obsesi ini cewek emang kagak separah yang lain. Pas cowok yang jadi gebetannya milih cewek lain juga, doi fine-fine aja. Cuma ada momen dimana mode yanderenya ke-trigger, terus kagak bakal ragu main pisau. 私かな子だって殺せるよ。まさかのヤンデレルートだと。 Justru yang lebih ekstrim tuh obsesinya ke sahabat doi yang bernama Kirino. Siapapun yang berani ngelukain fisik ataupun hatinya, si Ayase kagak bakal ragu ngegebukin pelakunya sampai mati. ダークウィッチタナトスエロス EX モードほぼ全裸じゃないですか。死ね。 Nomor 11, Ryugu Rena dari cerita Higurashi no Naku Koroni. Sifat yanderenya makin parah setelah keinfeksi virus yang bikin siapapun korbannya ngalamin halusinasi sampai ngakhirin diri mereka sendiri. Goncangan mental yang doi alamin dimulai semenjak doi ngerasa nyesel karena kagak ngebongkar perselingkuhan yang dilakuin emaknya sendiri, yang akhirnya malah bikin babe si Rena ngerasa depresi banget. Pernah waktu si Rena kena virus Hinamizawa, doi ini ngesandra murid-murid seisi sekolahan sambil ngancem ngebunuh mereka pakai golok. Untung si Keiichi, tokoh utama di cerita ini, berhasil ngehentiin si Rena dengan cara duel 1 lawan 1. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin atau gimana, lo bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!